Meskipun musim lalu skuad Manchester City berhasil mempertahankan gelar Liga Premier Inggris yang juga menjadi gelar mereka yang keempat secara runtut, namun City juga kehilangan beberapa gelar major lainnya, seperti Liga Champions saat dikalahkan Real Madrid lewat drama adu penalti, hingga kalah di final Piala FA menghadapi Manchester United. Melihat lubang-lubang itulah Pep Guardiola bergerak cepat saat ini, dengan coba meregenerasi skuadnya yang mulai melemah. Winger muda 19 tahun yang telah resmi bergabung ke tim City musim depan dan beberapa nama selanjutnya akan terus diburu untuk meregenerasi tim biru Manchester itu demi merungkuh kejayaan kembali musim depan. Manchester City memenangkan treble pada musim 2022-2023 yang menjadikan mereka sebagai tim Inggris kedua yang mencapai prestasi fenomenal tersebut setelah sebelumnya saudara tuanya United telah melakukannya lebih dulu. Itu adalah musim yang luar biasa yang membuat tim Manchester City selalu jadi favorit di tiap musimnya, yang juga mengukir nama Pep Guardiola sebagai salah satu pelatih terhebat yang pernah ada. Namun sepak bola terus berputar, dan meskipun The Citizen mampu mempertahankan gelar Liga Premier Inggris pada 2023-2024, persaingan gelar juara jauh lebih ketat di musim lalu. City juga kehilangan Liga Champions, FA, serta Carling Cup atau League Cup. Rival-rival City baik di Eropa maupun Inggris pun semakin kuat, seperti Arsenal hingga Real Madrid, yang baru saja mendatangkan Kylian Mbappe. Dan itu kenapa City juga harus berusaha dengan sebaik mungkin, guna memperkuat timnya untuk bisa memenangkan banyak trofi kembali musim depan. Memahami betapa pentingnya meningkatkan kekuatan mereka guna menghadapi rival-rival elit di Inggris dan Eropa. Saat ini Pep Guardiola pun bergerak cepat untuk mendatangkan pemain, di mana sosok Savio yang merupakan winger lincah yang musim lalu tampil luar biasa bersama Girona, telah dilaporkan oleh Fabrizio Romano bergabung ke skuad The Citizen. Manchester City menandatangani semua dokumen untuk membawa Savio kembali ke klub setelah Copa America. Kini semuanya telah selesai. Savio bergabung dengan Manchester City dari Troyes setelah masa pinjaman yang sangat baik di Girona. Meski banyak proposal, City tidak menjual Savio dan membawanya kembali, tulis Fabrizio Romano pada 2 Juli lalu. Bergabungnya Savio ini tentu menjadi penandatanganan yang spektakuler. Sebagai informasi, Girona, tim yang musim lalu dibela Savio, adalah tim yang sukses bersaing dengan dua raksasa Real Madrid dan Barcelona, di mana keberadaan Savio yang bermain di sektor sayap kiri begitu krusial untuk timnya. Lihatlah statistik berikut ini. Di Liga Spanyol, Savio adalah pemain dengan dribble komplit terbanyak di antara para bintang lainnya. Ia punya 64 dribbling sukses, di atas Nico Williams, Brian Zaragoza, hingga Isco dan Vinicius. Kalau kata sang pelatih Michael, sejak era Vini musim lalu, belum ada pemain yang bisa mengalahkannya, dan Savio melakukannya musim lalu. Sejak kedatangan Vinicius, saya belum pernah melihat pemain 1 lawan 1 yang begitu mengesankan, ungkap Savio sumber Sky Sport. Menariknya, Savio ini tidak hanya punya kecepatan dalam melakukan dribble yang fantastis, pemain yang saat ini sudah berusia 20 tahun itu juga punya visi bermain yang matang. Itu terbukti di mana menurut laporan data statistik dari Sky Sport, Savio ini telah memberikan 7 assist dari permainan terbuka, lebih banyak dari siapapun dalam kompetisi La Liga musim lalu. Apa yang dimiliki Savio ini dinilai bisa memberikan warna baru yang tak dimiliki tim City musim lalu. Musim lalu di sektor lini sayap, City memiliki Jack Grealish yang diunggulkan karena kemampuannya yang langka untuk mempertahankan penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan. Itu membantu City mempertahankan kendali. Namun, meningkatnya penggunaan penjagaan 1 lawan 1 di Liga Premier membuat Pep lebih sering menggunakan Jeremy Doku. Namun Doku yang berkaki kanan membuatnya lebih sering bermain di kiri, dengan posisi sayap kanan masih menyisakan masalah. Itulah kenapa Savio ini dibeli Pep Guardiola. Meski di Girona ia lebih sering bermain di kaki kiri, namun Pep melihat jika Savio bisa bermain di kanan. Ia adalah calon penerus Riyad Mahrez di sisi kanan.
dan potensinya benar-benar besar, terlebih usianya masih sangat muda. Generasi baru City. Lini serang Manchester City musim depan dipastikan akan makin fresh dan bertenaga. Pasalnya, dengan masuknya Savio, skuad City akan memiliki lini serang dengan rata-rata pemain berusia 22 tahun yang mematikan. Sebagai gambaran, di pos winger sayap kiri mereka bisa menggunakan Jeremy Doku. Sedangkan di kanan, City bisa memasang Savio. Dengan central forward ada Erling Braut Haaland. Sedangkan untuk pemain nomor 10 atau gelandang serang di belakang Haaland, Pep bisa memasang Phil Foden yang makin matang dari musim ke musim. Dan jelas, ini adalah lini serang yang begitu cepat, di mana untungnya, para pemain muda ini masih bisa dimentori para pemain berpengalaman layaknya Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, hingga Jack Grealish, yang membuat tim ini akan semakin matang dengan generasi baru Manchester City. Target lainnya, posisi lini tengah. Setelah berhasil mendapatkan Savio, City terus bergerak untuk mencoba meregenerasi skuadnya. Lini tengah adalah salah satu pos yang ingin mereka perkuat. Beberapa nama pun muncul, mulai dari Lucas Paqueta yang sudah jadi target Pep Guardiola sejak musim panas lalu. City bahkan sempat dilaporkan mencapai kesepakatan bernilai 80 juta pound sterling lewat West Ham. Meski saat itu kesepakatan diurungkan karena masalah penyelidikan dengan FA. Tapi hal itu tidak mengurungkan minat Pep pada Paqueta saat ini. Selanjutnya ada Jamal Musiala. Dengan Kevin De Bruyne yang diprediksi akan pergi ke Arab musim panas ini, maka Pep akan mencari penggantinya. Salah satunya adalah Musiala. Gelandang serang muda yang saat ini bermain di Bayern Munchen itu adalah pemain kreatif yang mengagumkan. Ini akan memakan biaya yang tidak sedikit jika mengingat potensi besar Jamal Musiala. Selain Musiala, opsi lain pengganti De Bruyne adalah Dani Olmo. Pemain ini tampil luar biasa bersama Leipzig musim lalu, dan saat ini terus menunjukkan kelasnya bersama timnas Spanyol. Kami pikir Olmo ini akan sangat tepat menjadi pengganti Kevin De Bruyne, jika mengingat gaya mainnya yang mirip. Nama lain yang berpotensi gabung ke City lainnya adalah Echeverry. Pemain ini sudah dikontrak City selama 6 musim. Namun, pemain yang dijuluki sebagai the next Messi-nya Argentina itu diprediksi baru akan gabung ke City pada Januari musim dingin mendatang. Selain bakal mendatangkan pemain, saat ini City juga diprediksi akan melepas beberapa pemainnya. Selain Kevin De Bruyne, Ederson juga diminati tim asal Arab Saudi. Lantas, seperti apa kekuatan City selengkapnya? Kita masih menunggu perkembangan transfer dari tim Manchester City. Yang jelas, tim ini akan berusaha untuk kembali merengkuh triple winner. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.